Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusumawardani, NPM 181063105176 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang inovasi pendidikan, materi, proses, inovasi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui individu atau unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penerapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Biasanya terdapat dua hal. Yang pertama, kemauan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, adanya usaha untuk menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Terdapat beberapa faktor lainnya. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Namun, akan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Kelemahan-kelemahan inilah yang menjadi sumber motivasi perlunya ada inovasi pendidikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga penerapan inovasi pendidikan dapat secara efektif digunakan. Karenanya, kelemahan-kelemahan yang tadi itu bisa dijadikan motivasi untuk terus adanya inovasi-inovasi baru dalam pendidikan. Selanjutnya, faktor yang kedua, faktor internal dan eksternal. Perencanaan inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan kelompok yang dipengaruhi oleh sekolah atau sistem pendidikan. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi, karena tujuan pendidikan itu untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa, jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peran dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang secara moral, membantu, dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Selanjutnya, sistem pendidikan, pengelolaan, dan pengawasan. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Yang penting untuk diketahui bahwa seseorang yang akan merencanakan inovasi pendidikan harus memperhatikan berbagai faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Sesuai dengan pertanyaan pertama, itu akan ada beberapa rangkaian proses yang harus dilewati, hingga akhirnya
memberikan suatu keputusan untuk menerima atau menolak inovasi sebelum akhirnya menerapkannya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Perbedaannya dengan tipe keputusan yang lainnya dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu inovasi. Selanjutnya, pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu, ini bukanlah keputusan inovasi, tetapi jika kita harus mengambil keputusan untuk hal yang sebelumnya belum pernah diketahui, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau atau tidak mau terhadap suatu hal dimulai dengan adanya sebuah ketidaktentuan tentang hal tersebut dan masih terbuka berbagai alternatif lainnya. Untuk sampai pada keputusan yang mantap menerima atau menolak, perlu informasi. Dengan kejelasan informasi ini akan mengurangi ketidaktentuan tersebut dan akhirnya berani mengambil keputusan. Yang kelima, pertanyaannya, Zalcman, Duncan, dan Hollenbach 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah pada 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Tahap permulaan itu terbagi dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama, pengetahuan dan kesadaran. Harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Maka timbul masalah mana yang dulu tahu dan sadar ada inovasi untuk merasa butuh inovasi. Biasanya kesenjangan penampilan atau performance gaps itu mendorong seseorang atau suatu organisasi untuk mencari cara baru atau inovasi. Tapi juga dapat sebaliknya, karena sadar akan adanya inovasi, maka pimpinan organisasi merasa bahwa dalam organisasinya ada sesuatu yang ketinggalan, kemudian merubah hasil yang diharapkan, maka terjadi senjangan penampilan. Nah, pada langkah yang pertama ini, kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran. Siapa yang lebih dahulu sadar adanya inovasi atau merasa butuh inovasi, dialah yang akan memulai inovasi. Langkah yang kedua yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Sikap terhadap inovasi pemegang pemeranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Melancarkan proses inovasi perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang dapat meningkatkan motivasi serta tersedianya sumber bahan pelaksana. Pada langkah kedua ini akan dilihat sikap seseorang atau organisasi dalam menerima inovasi. Biasanya untuk menerima inovasi akan mengarah pada penerapan inovasi jika disertai adanya motivasi yang tinggi untuk mau berbuat serta tersedianya bahan atau sumber yang diperlukan. Jadi biasanya seseorang akan merasa termotivasi jika tersedianya bahan atau sumber yang dibutuhkan sehingga inovasi dapat dilaksanakan karena adanya motivasi. Langkah yang ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Pada tahap ini, komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Jadi biasanya pada langkah ini membutuhkan komunikasi yang baik, sehingga tidak akan ada miskom atau salah dalam menanggapi inovasi yang kemudian akan diterapkan.
Selanjutnya, tahap implementasi. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Ada 2 langkah yang dilakukan, yaitu langkah awal implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Jadi pada langkah awal ini biasanya seseorang itu lebih dulu melakukan sebagian inovasi yang telah direncanakan. Langkah yang kedua yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi, melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Jadi pada langkah awal ini, seorang atau organisasi itu menerapkan sebagian inovasinya saja terlebih dahulu, untuk kemudian di langkah selanjutnya, jika sebagian inovasi ini telah dirasa cukup dan dapat terlaksana dengan baik, akan dilanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Jadi inovasi ini akan dipergunakan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.